Ahli intelijen ungkap aroma rekayasa Brigadir J, kasus pembunuhan berubah pelecehan seksual. Intinya kalau saya saring, publik itu kurang percaya. Kalau nanti saya ngomong tidak percaya, repot lagi ya. Kurang percaya terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh polisi. Itu intinya di situ. Nah, apakah di sini ada rekayasa atau tidak? Saya juga belum bisa mengatakan begitu. Tapi kalau dilihat dari kejanggalan-kejanggalan yang ada, itu termasuk juga diungkapkan oleh ketuanya loh ya dalam Polhukam itu ya, yaitu Pak Menko Polhukam itu mengatakan memang banyak kejanggalan dalam kasus tertembaknya Brigadir Joshua ini. Kita sangat prihatin, misalnya polisi telah merilis yang mengatakan bahwa peristiwa penembakan terjadi pada hari Jumat itu di mana saudara almarhum sedang melakukan pelecehan atau tindak pelecehan. Dan kemudian dia istri dari Ferdi kemudian teriak dan dia kemudian menembak lebih dulu. Nah sekarang ini mau apa ini? Kalau kita berbicara otopsi, maka otopsi itu adalah korban. Otopsi korban ada peluru ya, korban penembakan. Kita bicara penembakan, tapi sampai hari ini belum ada itu tersangka. Siapa tersangka? Belum ada. Malah lebih cenderung ke pelecehan seksual. Karena ini terkait, kalau itu benar kejahatan seksual, ya sebaiknya harus istilah bahasanya polisi harus berhati-hati karena ini institusi kepolisian yang banyak terlibat. Oke. Maka sebaiknya juga harus mencari second opinion. Nah, dengan jujurnya itu, ini akan menyelesaikan masalah yang ada yang kita hadapi di depan mata. Karena itu, jujurlah. Dengan ada jujurlah ini, kejujuran itu sudah pasti ada kalanya pahit, tapi tetap saja itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Kalau jangan sampai kita melanggar kata jujur, itu tidak jujur untuk menyembunyikan orang yang tidak jujur. Nah, ini kan sudah double salahnya. Jadi jujurlah supaya kita jangan, atau institusi Polri ini jangan sekali-sekali melindungi pembunuh yang seharusnya itu harus dihukum. Kasus tewasnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo masih menimbulkan banyak tanda tanya. Salah satunya muncul dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Selama B. Ponto. Menurut dia, ada banyak aroma kejanggalan yang mudah diterka oleh orang awam sekalipun atas kasus ini. Kejanggalan itu, kata dia, mulai dari CCTV rusak, recorder yang diganti, proses autopsi Brigadir J, hari peristiwa sampai pengungkapan ke publik yang berhari-hari, sampai narasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh ajudan Verdi Sambo asal Jambi itu. Ponto juga menyampaikan keanehan soal proses autopsi polisi pada Brigadir J, sebab proses autopsi itu seharusnya dilakukan pada korban, sementara Brigadir J dalam hal ini dinarasikan polisi sebagai pelaku. Keanehan lain, Ponto menggarisbawahi keterangan keluarga yang menyebut bahwa Brigadir J bukanlah sopir istri Verdi Sambo, melainkan berstatus ajudan. Ponto menilai ada ketidakkonsistenan polisi perihal kasus Brigadir J ini. Ponto menyayangkan saat fakta kejadian belum ada, polisi justru melempar logika dahulu pada kasus ini. Padahal untuk dugaan pelecehan seksual, kata dia, bisa disampaikan nanti soal motif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo karena penyelidikan yang tengah berlangsung terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan keputusan Sigit menonaktifkan Sambo harus diapresiasi sebagai upaya agar ada konflik of interest dalam kasus ini. Terkait laporan keluarga Brigadir Joshua ke Bareskrim, Santoso meminta agar tak ada intimidasi ke keluarga korban. Sebab, kata dia, jika ada intimidasi kepada keluarga korban akan mencoreng nama baik institusi Polri. Lebih lanjut, ia yakin keputusan Sigit dapat mempercepat proses penyidikan kasus dengan transparan. Keputusan Kapolri Jenderal Listio mencopot sementara Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam merupakan buntut dari kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam video diunggah Hotman Paris tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menyampaikan terkait tugas-tugas Divisi Propam Polri kini diserahkan kepada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jaksel pada Jumat 8 Juli. Menurut penjelasan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ramadan, peristiwa baku tembak itu terjadi setelah Brigadir J keluar dari kamar istri Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati. Akan tetapi pihak keluarga menilai kematian Brigadir J penuh kejanggalan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memuji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah mengambil keputusan untuk menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo. Oleh sebab itu, keluarga telah melaporkan kejadian tewasnya Brigadir J ke Bareskrim Polri.